Coba Anda bayangkan Anda pada situasi ini. Misalkan Anda adalah salah satu pengguna pelayanan jasa rumah sakit. Misalkan rumah sakit A, nomor antrian Anda belum juga dipanggil. Petugas sibuk memainkan handphonenya. Dan ketika Anda tanya kepada petugas, dia menjawab dengan datar saja, tunggu saja dulu nanti juga dipanggil. Sekarang bandingkan dengan rumah sakit B. Anda dilayani dengan senyum, diarahkan dengan ramah, ruangan bersih, dan pelayanan juga cepat. Jadi kesimpulannya antara rumah sakit A dan rumah sakit B, pengobatannya mungkin sama. Tetapi rasa yang Anda bawa tentu berbeda. Di dalam manajemen pemasaran jasa, perbedaan rasa itulah yang disebut sebagai kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan atau service quality adalah sejauh mana layanan yang kita berikan mampu memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Menurut Zell Hubbiner dan Gremler tahun 2022, kualitas layanan tidak hanya soal hasil akhirnya, tetapi juga tentang proses interaksi antara penyedia dan pelanggan. Rumusnya sederhana, begini. Kalau layanan lebih baik dari harapan, maka pelanggan puas. Kalau layanan lebih buruk dari harapan, maka pelanggan kecewa. Artinya, bukan pelanggan yang harus menyesuaikan diri dengan sistem kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan diri dengan harapan pelanggan. Mengapa penting kualitas pelayanan? Kualitas layanan ini bukan hal kecil. Dalam dunia bisnis jasa, inilah yang menentukan apakah pelanggan percaya, puas, dan kembali lagi. Misalkan, dua kedai kopi menjual menu yang sama, tetapi di satu kedai baristanya ramah, hafal sama pelanggan tetap, cepat menyiapkan pesanan. Di kedai satunya lagi, pelayanan cuek dan sering salah pesanan. Rasanya mungkin sama, tetapi Anda pasti memilih kedai yang pertama. Mengapa? Karena di sana Anda tidak hanya membeli kopi, tetapi Anda juga dihargai. Untuk mengukur seberapa baik kualitas pelayanan kita, ada alat ukur yang disebut sebagai service quality yang dikembangkan para sulaman Zell Hubbiner. Konsep dasarnya sangat sederhana. Service quality sama dengan perception dikurang expectation. Jadi kalau persepsi pelanggan terhadap layanan kita lebih tinggi dari harapannya, maka kualitas dianggap sangat baik. Tetapi kalau persepsinya lebih rendah, maka pelanggan akan kecewa. Contohnya, kalau pelanggan berharap dilayani dalam 10 menit, tetapi kita baru merespon 30 menit, otomatis mereka akan kecewa. Walaupun hasil dari pelayanan itu bagus. Service quality mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan pertama dari service quality adalah untuk mengetahui bagian mana dari layanan yang paling berpengaruh untuk kepuasan pelanggan. Contohnya di rumah sakit A. Setelah survei service quality, hasilnya menunjukkan bahwa dimensi responsiveness atau kecepatan pelayanan min 0,7. Artinya, meskipun ruangannya sudah bersih dan bagus, pasien tetap kurang puas karena pelayanannya yang lambat. Jadi, manajemen mengetahui kualitas pelayanan adalah kunci utama kepuasan pasien. Tujuan kedua dari service quality adalah untuk membantu organisasi menentukan apa yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Misalkan sebuah bank daerah A, hasil survei menunjukkan dua masalah utama. Yang pertama, reliability sebesar min 0,6, waktu pemrosesan dokumen sering molor. Yang kedua, assurance sebesar min 0,5, nasabah ragu dengan staf yang baru. Maka, manajemen mengetahui untuk memutuskan fokus ke reliability dulu. Mereka buat aturan waktu maksimal 15 menit per transaksi dan melatih staf agar tidak salah input dokumen. Setelah 3 bulan, gap reliability membaik menjadi min 0,1. Ini buktinya nyata bahwa perbaikan berbasis data lebih efektif daripada sekedar dugaan. Tujuan ketiga dari service quality adalah memantau perubahan. Service quality juga bisa digunakan secara berkala untuk menilai apakah pelayanan kita makin baik atau malah menurun. Misalkan sebuah perusahaan bank melakukan survei service quality di tahun 2023, hasilnya dimensi empati mendapatkan gap sebesar min 0,8 karena nasabah merasa petugas pelayanan pada bank tersebut kurang ramah. Setelah dilakukan pelatihan dan sistem antrian digital, survei tahun berikutnya menunjukkan gap naik sebesar min 0,2. Artinya, pelayanan meningkat signifikan. Ini menunjukkan pentingnya monitoring kualitas layanan secara berkala, bukan sekali saja. Selanjutnya, tujuan service quality yang keempat adalah continuous improvement.
Dan yang paling penting dari service quality, mengajarkan kita untuk tidak berhenti memperbaiki diri. Contohnya, sebuah platform e-commerce menemukan gap besar pada responsiveness karena chatbot lambat dalam merespon. Lalu, mereka memperbaiki dengan menambahkan sistem AI chat assistant yang bisa menjawab otomatis dalam 3 detik. Akhirnya, gap membaik dari min 0,6 menjadi min 0,1. Tetapi mereka tidak berhenti di situ saja. Mereka terus memantau review pelanggan, menyesuaikan algoritma, dan menambahkan fitur baru. Itulah yang disebut sebagai continuous improvement, memperbaiki tanpa henti mengikuti harapan pelanggan. Mari kita lihat contoh yang nyata. Misalkan klinik A menerima banyak keluhan dari pasien rawat jalan. Yang pertama, waktu tunggu yang lama, petugas front office yang kurang ramah, dan ruang tunggu yang panas. Hasil survei dari Service Quality menunjukkan gap terbesar ada pada responsiveness. Artinya, pasien tidak puas karena petugas dianggap lamban. Akhirnya, manajemen menambah staf di jam sibuk, memperbaiki sistem antrian, dan memberikan pelatihan service excellent. Dan setelah beberapa bulan, malah gap menjadi turun. Ini bukti nyata bahwa kualitas bisa ditingkatkan jika tahu di mana letak kekurangannya. Jadi apa pelajaran penting dari service quality? Bahwa kualitas pelayanan bisa diukur, bisa diperbaiki, dan bisa ditingkatkan terus-menerus. Rumusnya sederhana. Harapan pelanggan, pelayanan, evaluasi, peningkatan, harapan baru. Artinya, kualitas pelayanan itu tidak pernah selesai. Selalu berkembang mengikuti perubahan pelanggan. Ingat satu hal, pelayanan bukan tugas satu divisi, melainkan sikap semua orang di organisasi. Karena pelanggan mungkin akan lupa apa yang kita katakan, tetapi pelanggan tidak akan pernah lupa bagaimana kita memperlakukan mereka.